Sungai Sanga-Sanga ini kan awalnya biasa aja, tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang menggunakan Sungai Sanga-Sanga ini. Cuma ada potensi di situ untuk budidaya ikan air tawar. Kearifan lokal di Kelurahan Sarijaya. Nah, di situ mengantisipasi dengan juga pasca tambang, karena memang tambang yang ada di Kecamatan Sanga-Sanga ini, yang khususnya yang ada di Kelurahan Sarijaya ini adalah sudah mulai habis, sudah mulai pasca tambang. Nah, kami melihat berhubung ada kekhawatiran nanti ketika pasca tambang nanti bagi teman-teman anggota Karang Taruna tidak ada pekerjaan atau tidak ada usaha yang setelah itu, maka akhirnya kami berinisiatif dengan teman-teman, ada berapa orang, ada 5 orang teman-teman anggota Karang Taruna untuk bagaimana pasca tambang ini kita mempunyai usaha budidaya ikan air tawar, khususnya nila, emas ataupun lele untuk di keramba. Nama saya Mursidi, kebetulan saya adalah Ketua Karang Taruna Kecamatan Sanga-Sanga. Untuk di kelompok usaha bersama ini, saya juga menjabat sebagai Sekretaris KUB Karang Taruna Kecamatan Sanga-Sanga. Saya ingat betul tuh Pak, tahun 2011 pas bulan Ramadan. Jadi kami diawali dari studi banding ke Bogor dan Bandung. Pada saat itu di Bogor kami mendatangi, khususnya di Sukabumi, kami datangi Balai Benih Air Tawar Sukabumi. Nah, setelah pulang dari situ kami berurunan dengan teman-teman untuk membeli bahan-bahan yang pembuatan keramba ini. Di tahun 2011 itu kami buat sendiri kotak ini, dan 2011 itu kami mulai berusaha tentang budidaya air tawar ini. Yang pertamanya sekitar 12 kotak yang ada. Nah, di situ kami buktikan dulu kepada karena kami kepingin kepada pihak Pertamina akan kami ajukan permohonan yang sifatnya bantuan itu setelah kami sudah buktikan. Kami berjalan sekitar 1,5 tahun, kami ajukan lagi permohonan itu kepada Pertamina, dan Pertamina langsung tertarik untuk membantu yang berhubungan dengan tempat pakan dan mesin pakan. Jadi awalnya 5 orang. 5 orang itu saya sendiri, Saudara Masri, yang sekarang dia sebagai ketua KUB-nya, Saudara Aspian, Saudara Asrani, sama Saudara Yusran. 5 orang itu kami bergabung dana, akhirnya menjadi 12 kotak. Kami sudah hampir 26 orang anggota yang sudah terlibat langsung untuk budidaya keramba ini. Sudah 26 orang, dan perkirakan sudah untuk kotak tuh hampir sudah 200-an kotak. Untuk pembuatan keramba ini, modal atau minimal yang harus kita miliki adalah 4 keramba. 4 keramba minimal. 4 keramba itu kami hitung-hitung dengan biaya kayu ulin yang ada. Di situ juga masuk nanti biaya pembelian jaring, terus biaya pembelian bibit ikan, kurang lebih 4 juta. Kalau untuk budidaya ikan air tawar yang khususnya nila, karena kami memang untuk sementara ini adalah kami fokuskan kepada nila, dan sampingannya adalah ikan lele sangkuriang. Nila ini usia maksimalnya itu yang bisa dipanen itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan itu adalah yang dari 0
nol bibit atau mulai dari pembibitan itu kita sistem sortir. Jadi kalau memang kuncinya di keramba apung ini adalah sistem sortir untuk budidaya ikan nila ini. Jadi begitu kita masukkan bibit, maka kurang lebih antara 2 minggu sampai 3 minggu itu adalah kita sortir. Nah terus 2 minggu sampai 3 minggu kita sortir terus. Nah akhirnya sortiran yang pertama ini itu akan diperkirakan 3 bulan dia akan panen. Baru itu akan terus berjalan, akhirnya kita bisa panen rutinnya itu per 1 bulan sekali kita sudah bisa panen karena sortiran ini berjalan terus. Untuk usaha karamba ini ternyata yang banyak memerlukan biaya juga salah satunya dari pakan. Akhirnya kita juga punya keinginan untuk bisa membuat pakan sendiri. Pada waktu itu akhirnya kita coba konsultasi atau sharing dengan pihak Pertamina untuk masalah pakan ini. Akhirnya apa yang kami inginkan bisa terrealisasi, kita dapat bantuan mesin pembuat pakan, dan kita juga sudah melaksanakan pelatihan pembuatan pakan di Sukabumi. Untuk teknik atau cara pembuatan pakan itu sendiri memang banyak, ada beberapa syarat yang harus memang kita penuhi. Pertama, lebih ke masalah bahan. Bahan artinya di sini memang diperlukan bahan tersebut yang ketersediaannya jangka panjang, artinya bisa didapat secara kontinu. Terus tuh yang ada di sekitar kita yang lebih mudah, yang lebih mudah didapatkan di sekitar kita. Juga salah satunya juga bahan pakan itu berkualitas sudah pasti, yang mempunyai gizinya juga bagus. Udah gitu juga dianjurkan jangan menggunakan bahan yang bertentangan dengan konsumsi manusia. Nah, di sini bahan yang kita gunakan banyak bahan-bahan yang bisa dibilang limbah. Limbah artinya bentuk dari bahan itu yang bagi nelayan itu tidak begitu bermanfaat. Nah, di situ kita manfaatkan karena seperti udang, seperti ikan itu banyak yang biasa mereka tidak menghasilkan, akhirnya kita manfaatkan, dan itu yang kita buat salah satu dari bahan pembuatan pakan. Keuntungan kami bisa membuat pakan sendiri itu bagi kami sangat luar biasa, karena dengan membuat pakan sendiri kami bisa menekan biaya produksi sekitar kurang lebih 20%. Sistem yang kami lakukan selama ini adalah bahwa atas nama kelompok, tapi kepemilikan kerambanya itu menjadi tanggung jawab masing-masing anggota. Jadi sistem bagi hasilnya itu ke kelompok hanya mengisi uang kas kelompok, tapi untuk hasilnya langsung dinikmati oleh anggota masing-masing. Pangsa pasar ini ada dua. Yang pertama memang kita jual langsung ke pasar, ke market, jadi kami jual langsung. Yang kedua, ada beberapa juga masyarakat yang memang membeli langsung ke keramba, tapi itu memang jumlahnya tidak cukup banyak, paling 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Tapi kalau sampai kita bisa jual ke pasar itu bisa sampai 25 kilo per hari, bahkan sampai di atasnya. Untuk pangsa pasarnya kita juga masih kewalahan, artinya
dengan anggota, dengan produksi yang ada, kami juga masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah kami. Nah, artinya berapapun produksi ikan itu kita tidak pernah merasa khawatir untuk pasarnya. Nah, itu yang jadi tantangan kami, dan kami coba berusaha selalu untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah kami. Untuk pengembangannya kita udah juga coba bekerja sama dengan kelompok ibu-ibu untuk memanfaatkan ikan yang ada. Jadi ibu-ibu juga udah mulai kreatif dengan memanfaatkan ikan nila, dari ikan nila itu dengan membuat kerupuk ikan nila, nugget, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan adanya binaan dari Pertapina EP, nantinya kami tidak hanya memproduksi kerupuk dari ikan nila dan amplang dari ikan nila. Untuk kedepannya kami akan memproduksi nugget dari ikan nila dan bakso dari ikan nila, yang mana produk ini juga akan bersaing dengan produk pabrik lainnya. Kelompok KUB Jaya Lestari ini terdiri dari 25 orang anggota yang semuanya adalah ibu rumah tangga, yang mana usaha home industry ini sangat membantu perekonomian keluarga. Keramba ini sebetulnya memang bisa, yang pertama bisa dijadikan sebagai usaha utama penopang ekonomi keluarga, yang kedua memang sebagai usaha sampingan. Karena apa? Karena memang kalau jumlahnya sedikit, karena rata-rata kami sudah satu orang paling tidak punya 8 kotak. Nah, kalau 8 kotak itu kalau kita berdayakan dengan baik, maka itu bisa menjadikan hasil usaha utama. Tapi kalau dia ingin menjadikan usaha utama, maka jumlah kotaknya yang diperbanyak. Misalnya ada yang sampai 16 kotak. Nah, kalau 16 kotak, maka itu bisa menjadikan usaha utama karena hasilnya cukup besar. Keramba ikan air tawar Karang Taruna Kecamatan Sangsanga yang lokasinya di Kelurahan Sarijaya ini sudah berjalan 5 tahun. Pada tahun 2011 sampai 2015, sekarang sudah 5 tahun, dan dalam perjalanannya ini keramba kami sudah cukup banyak yang dimiliki oleh anggota. Tapi dengan kegiatan yang kami lakukan ini, itu ada dampak ganda atau multiplier effect yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi sekarang bukan saja anggota Karang Taruna yang membuat, bahkan juga masyarakat yang ada di sekitar kami, bahkan ada yang ada di kelurahan lain juga belajar dengan kami. Sharing, bukan belajar lah, sharing tentang budidaya ikan ini. Misalnya di sangat-sangat dalam itu juga Pertamina kemarin yang bawa ke kami, dia mau sharing, dia sharing tentang budidaya ikan air tawar ini, baik yang berhubungan dengan cara pemeliharaannya maupun juga berhubungan dengan pembuatan pakannya. Jadi kami selaku pengurus Karang Taruna ataupun KUB ini juga merasa bangga atau merasa senang bahwa apa yang kami lakukan selama ini itu juga bisa dinikmati oleh atau bisa juga dirasakan oleh pihak-pihak lain yang ada di sekitar kami. PT Pertamina EP Fil Sangsanga berkomitmen mewujudkan masyarakat mandiri dengan manfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan seiring dengan pelestarian lingkungan.